Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu menanti-nantikan dan sangat rindu kita datang kepadanya. Dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan, Tuhan sangat rindu. Itu dibuktikannya dengan Dia rela disalib menanggung segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sekalipun kita tidak layak untuk menerima berkat itu, tetapi Dia telah membuktikan kasih-Nya. Dia telah menjadi manusia. Dia rela mati dan kemudian bangkit kembali untuk memberikan jaminan masa depan, jaminan sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Namun seringkali yang terjadi, kita sebagai manusia lupa terhadap kasih-Nya yang begitu besar ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang menghimpit dan datang membelenggu kita. Sehingga pengorbanan yang Yesus lakukan di kayu salib terasa sia-sia. Marilah kita datang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus selalu menunggu kita, selalu menanti-nantikan kita dalam tahta karunia-Nya. Ia menunggu kita dengan setia. Ia sangat rindu agar kita datang kepadanya, bercerita kepadanya, menyampaikan isi hati kita kepadanya. Ia tidak pernah memandang dosa-dosa yang telah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Ia tidak pernah menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang Ia tunggu kita datang sujud di kaki-Nya, kita bercerita sebagai seorang anak tentang persoalan-persoalan, tentang impian-impian, tentang ucapan syukur atas setiap berkat yang Ia telah berikan kepada kita. Tidak pernah Ia meminta apapun dari kita. Tidak pernah Ia mengharapkan balasan apapun dari kita selain mengucap syukur, selain memuji dan memuliakan Dia. Maka dari itu, mulai dari sekarang, sudah sepantasnya kita datang kepadanya dengan hati yang penuh haus akan firman-Nya. Ia pun dengan setia, dengan sabar, dengan tekun akan mengajari kita tentang tujuan, tentang maksud Ia melahirkan kita ke dunia ini. Yesus karena begitu sayang kepada kita, Ia akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah atas semua jalan yang telah kita tempuh. Tidak perlu menangis, tidak perlu kecewa, tidak perlu mengasihani diri sendiri atas setiap persoalan yang datang kepada kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan sedang menguji kita
Apakah kita tetap setia? Apakah iman kita tetap teguh ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang muncul, yang datang di depan kita? Untuk menghadapi persoalan itu, Ia mau mengajar kita. Ia mau mendidik kita melalui firman-Nya yang telah Ia sampaikan di dalam Alkitab. Seharusnya, dan suatu kewajiban buat kita, seharusnya membaca firman Tuhan adalah suatu kerinduan yang tidak bisa kita lepaskan dari hati, dari jiwa kita, dari setiap hembusan nafas kita. Tanpa firman, kita seharusnya merasa ada sesuatu yang kurang. Tuhan pun akan menyembuhkan setiap luka-luka yang ada di dalam diri kita, karena Ia sudah melakukannya ketika Ia ada di bumi. Dan kuasa itu ada sampai saat ini. Ia rindu melakukan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, seringkali yang terjadi adalah kita panik, kita mencari pengobatan sana sini, kita mencari alternatif sana sini, padahal kita punya sang dokter yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah kita memohon, kita meminta kepadanya agar Ia memberikan kesembuhan, agar Ia turun tangan menjamah setiap penyakit kita. Ia pun akan mengobati luka-luka mental yang ada di dalam diri kita. Yang penting adalah kita harus percaya, kita harus punya iman, kita harus tetap teguh dalam penantian kita terhadap mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mulai saat ini bangkitlah, bersemangatlah. Ketika engkau sakit, ketika engkau sedang menderita, ketika engkau dihadapan pada suatu masalah, Tuhan Yesus mempunyai solusi yang nyata di dalam kehidupanmu. Jangan lesu, jangan letih, jangan lemah. Karena Ia yang akan menopang tanganmu. Ia yang akan memegang langkahmu. Ia yang akan mengajarimu cara-cara yang terbaik menurut jalan Tuhan. Jangan mengandalkan jalan dunia, karena satu-satunya solusi terbaik di dalam kehidupan ini adalah mengandalkan ajaran firman Tuhan. Yakinlah dan percayalah, ketika kita datang kepadanya, maka hati yang haus, hati yang lelah, jiwa yang lelah akan dipulihkannya. Ia akan memeluk kita. Ia akan mendekap kita dalam pelukannya yang begitu hangat. Ia akan menceritakan segala kebaikannya. Ia akan menceritakan rencana-rencananya yang terbaik untuk kita di masa depan yang penuh dengan harapan. Datanglah berbondong-bondong kepada Tuhan. Ajaklah keluargamu, ajaklah saudaramu, ajaklah setiap orang yang menurutmu sangat butuh pertolongan daripada Tuhan. Karena dengan demikian kita sudah mengambil bagian menjadi saksi atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa saya,
Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kiranya pertolongan Tuhan Yesus, kiranya mujizat daripada Tuhan Yesus beserta saudara-saudara sekalian yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang berduka cita diberi sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.